Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Warni Desi Natalia Gulo, C1 B020176, dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Manajemen piutang. Definisi konsep piutang. Piutang merupakan harta perusahaan yang timbul karena terjadinya penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang adalah hak untuk menagih sejumlah uang yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Piutang adalah sebuah tuntutan atau taguhan kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari adanya penjualan secara kredit. Piutang menurut para ahli. Menurut James C. Van Horn dan John M. Wojtkowick, Jr., piutang adalah sejumlah uang hutang dari konsumen pada perusahaan yang membeli barang atau jasa secara kredit kepada perusahaan. Menurut Mohbeni 2009, piutang adalah hak penagihan kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus normal perusahaan. 2. Menurut Zaki Badriwan, tagihan-tagihan yang dimiliki perusahaan dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu piutang usaha adalah piutang yang timbul akibat transaksi penjualan secara kredit dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Kedua, piutang non-dagang atau piutang lain-lain adalah piutang yang timbul bukan dari transaksi penjualan barang dagangan, jasa, dan di luar kegiatan usaha perusahaan. Kebijakan kredit. A. Standar kredit. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan besarnya jumlah yang harus diberikan. 2. Persyaratan kredit. Kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. C. Kebijakan pengumpulan piutang. Apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. Volume penjualan kredit makin besar, proporsi kredit dari keseluruhan penjualan, membuat jumlah investasi dalam piutang dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya risiko, tetapi bersamaan juga memperbesar profitability-nya. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan persyaratan pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat, misalnya dalam bentuk batas waktu pembayarannya yang pendek, pembebanannya bunganya yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. Makin panjang batas waktu pembayarannya berarti makin besar jumlah investasinya dalam piutang. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit dalam penjualan kredit. Perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Resiko kerugian piutang. Resiko tidak dibayarkan seluruh tagihan piutang. Resiko ini terjadi apabila jumlah risiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan. Risiko tidak dibayarkan sebagai piutang
Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. C. Risiko keterlambatan, pelunasan kredit. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana untuk biaya penagihan kepada penjamin. D. Risiko tertanamnya modal dalam piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Hal ini dapat pula mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Sekian dan terima kasih.